Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bipolar junction transistor atau biasa disingkat dengan BJT. BJT yang akan kita bahas di sini adalah BJT NPN. Karena ada dua jenis BJT, ada yang berjenis NPN ataupun ada yang berjenis PNP. Pada transistor jenis NPN ini ada dua tipe N di sebelah kiri dan sebelah kanan dan satu tipe P. Nah, nanti yang membedakan di sebelah kiri ini memiliki jumlah elektron atau jumlah doping yang lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi jumlah doping di sebelah kiri lebih banyak dibanding sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini disebut dengan emitter. Di sebelah kanan disebut dengan kolektor. Nah, walaupun jumlah doping di kolektor lebih sedikit, yang membedakannya lagi yaitu dia memiliki panjang yang lebih dibandingkan emitter. Jadi kalau dilihat di sini, di kolektor ukuran device-nya atau di sini lebih panjang dibanding yang emitter. Kemudian di bagian tengah atau di P-type ini disebut dengan base. Dia memiliki hole dan ukuran dari base itu paling sempit di antara emitter dan kolektor. Jika transistor NPN ini kita berikan bias atau tegangan, di kolektor kita akan berikan tegangan positif dan di emitter akan kita berikan tegangan negatif. Maka yang terjadi adalah di kolektor karena dia N dan diberikan positif, kemudian base ini P, sehingga di kolektor dan base akan terjadi yang disebut dengan depletion layer. Pada kolektor dan base maka terjadi depletion layer karena diberikan N diberikan positif dan P adalah negatifnya, sehingga dia terjadi apa yang disebut dengan depletion layer. Walaupun di emitter dan base ini tidak ada arus, tetapi tetap ada difusi elektron dari N ke P yang menyebabkan adanya tetap lapisan tipis depletion region yang sebesar, biasanya kalau di silikon itu 0,7 volt. Barrier voltage 0,7 volt ini menyebabkan elektron dari emitter tidak bisa langsung masuk ke base, sehingga membutuhkan sebuah sumber arus dari base untuk membuat base dan emitter menjadi forward bias. Di sini di base kita berikan tegangan positif. Jika di base kita beri tegangan lebih besar dari
0,7 volt, maka elektron dari emitter ke base akan bisa masuk karena dia memiliki barrier voltage 0,7, sehingga nanti akan ada aliran elektron dari emitter ke base. Karena banyaknya elektron yang masuk ke base ini, sehingga di base ini nanti akan menjadi tempat banyaknya elektron. Di sini kemudian akan terjadi forward bias juga karena di P sini positif dan di sini juga positif, tapi karena di sini ada banyak elektron, dia akan tembus ke kolektor, sehingga nanti elektron yang ada di base itu akan masuk juga ke kolektor. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa di base ini dibuat tipis, supaya elektron bisa tembus ke kolektor. Sehingga nanti di kolektor ini akan banyak elektron, sehingga nanti dia akan berkumpul di kolektor atau dikumpulkan di kolektor. Sehingga penamaan kolektor ini juga sebagai pengumpul bagi elektron. Sehingga nanti ada total elektron dari emitter ke kolektor dan ada sedikit yang masuk atau rekombinasi di bias, tapi ini biasanya hanya 2-3%, tidak banyak, sehingga diharapkan nanti elektron di emitter akan masuk semua ke kolektor. Atau nanti persamaannya, kalau dilihat dari sisi arusnya, arus adalah masuk dari sini, IC atau I kolektor, di sini IE, dan di sini IB, maka IE itu sama dengan IC ditambah IB. Atau kalau dari sisi elektronnya, maka elektron di emitter ini, dia ada yang sedikit masuk ke base, tapi kebanyakan adalah meluncur ke kolektor. Ini merupakan cara kerja dari BJT, sehingga kita bisa mengatur jumlah elektron ini dengan menggunakan arus yang ada di base. Jadi kalau di sini kita gunakan tegangan 0,7 volt, dia baru bisa on. Sebaliknya dia off ketika tegangannya kurang dari 0,7 volt atau tidak diberi tegangan. Sehingga kita bisa menggunakan transistor ini atau BJT sebagai on-off switch dari emitter ke kolektor.